kelas dong. Kamu kelas berapa? Kelas? Satu. Kamu bacain dong simbol Pancasila. Satu simbolnya apa? Gambar apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Halo mama, halo papa. Cerita ya. Halo Mama, halo Papa, selamat datang di channel kami Cerita Ya, cerita tentang ayah dan seputar spektrum autismenya. Ini adalah family vlog yang akan bercerita tentang perkembangan anak kami bernama Ayah yang tumbuh dengan autism spectrum disordernya. Vlog ini juga akan membahas seputar autisme dari sudut pandang ilmiah dengan bahasa yang mudah, berbagi pengalaman seputar pengasuhan anak autis, dan informasi penting lainnya yang semoga bermanfaat untuk mama, papa, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan menonton vlog kami. Ciao Bella, ayah sayang kalian semua. Selamat menyaksikan ya. Kuy. Barunya saluk ketika di sekeliling kakepang. Halo Mama, halo Papa. Ketemu lagi di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Nah, kali ini aku lagi ada di lokasi tempat ayah sering sekolah online. Ini di kamar dan ayah ada di situ. Jadi nanti kalau ada masuk suara-suara ayah harap maklum. Nah, kali ini di vlog ke-50. Ya Allah, udah 50 aja. Ya, diberi judul faktor-faktor penyebab ASD pada anak. Nah, kali ini aku akan sharing sedikit tentang apa yang pernah dibahas di Peduli ASD terkait apa aja sih sebenarnya faktor-faktor penyebab ASD itu. So, Mama Papa, selamat menyimak sampai akhir. Jangan lupa di subscribe. Kuy. Oke, Mama Papa, kita langsung aja bahas tentang faktor-faktor penyebab ASD. Saya ambil dari kuliah on WhatsApp saya di Peduli ASD. Nah, ASD ini termasuk kategori multifaktorial disorder, yang mana penyebab ASD itu gak jelas dan banyak faktor. Nah, ada tiga hal utama. Tuh, ada suara ayah ya, nggak apa-apa ya. Yaitu pertama adalah faktor genetik, terus ada faktor non-genetik, dan ada faktor kaitan antara genetik dan non-genetik. Biasanya non-genetik ini dikaitkan dengan lingkungan. Nah, faktor penyebab yang ngetren itu biasanya tuh keracunan ini, keracunan itu, karena ini dan karena itu. Tapi sebenarnya ada salah satu faktor yang belum banyak diketahui oleh orang, dan saya nggak tahu nih apa Mama Papa pernah mendengar ini sebelumnya. Faktor yang belum banyak diketahui tapi lagi banyak diteliti di dunia, yaitu tentang maternal factors implicated in ASD. Jadi faktor-faktor ibu ketika hamil. Ini lagi balonku. Oke, kita lanjut. Nah, menurut sebuah review yang ditulis oleh David J. Emerald, faktor penyebab ASD itu tadi ya, genetik, lingkungan, dan kombinasi keduanya. Nah, hal yang menarik pada poin nomor 3, yaitu kombinasi genetik dan lingkungan itu ternyata disinyalir faktor ini meningkatkan risiko anak lahir dengan ASD. Jadi yang paling banyak itu yang kombinasi ini. Nah, kita akan bahas faktor-faktor yang memang belum banyak diketahui dan mungkin semoga ini menjadi informasi yang baru. Yang pertama adalah maternal infection. Nanti saya akan taruh di sini nih. Aduh, bisa sini dikit. Oke, nih maternal infection. Dalam sebuah penelitian yang terbaru oleh bacanya gimana sih nih? Atla Dottir dan rekannya menemukan sedikit bukti, masih sedikit sih, tapi masih diteliti ya, bahwa penyakit infeksi umum atau demam yang berlangsung lebih dari 7 hari selama kehamilan itu meningkatkan risiko autisme. Nah, penelitian mereka mencatat bahwa influenza meningkatkan risiko anak autis 2 kali lipat. Penggunaan antibiotik juga dapat meningkatkan risiko ASD. Nah, hubungan antara paparan influenza selama kehidupan janin itu dan peningkatan risiko autisme sejalan dengan penelitian yang dilakukan juga pada hewan
bahwa virus influenza mengaktifkan sistem kekebalan ibu sehingga berbahaya bagi perkembangan otak janin. Selanjutnya adalah apa sih infeksi-infeksi yang biasanya terlibat gitu dalam maternal infection. Yang paling terbaru adalah banyak bahasan mengait cytomegalovirus. Apa itu cytomegalovirus? Yuk kita masuk ke segmen berikutnya. Kuy. Nah, CMV atau cytomegalovirus itu adalah sebuah virus, satu jenis virus yang mana cyto itu sel, megalo itu besar, virus itu ya virus yang dia kalau masuk tubuh kita nyari sel, terus dia akan membuat sel kita lebih besar 2 kali lipat, terus akhirnya selnya nekrosis atau mati. Nah, infeksi CMV ini nyerangnya macam-macam dan pada ibu hamil itu sangat rentan sekali terinfeksi CMV ini. Nah, CMV yang menginfeksi ibu hamil tadi dapat sampai pada janin itu melalui jalur plasenta dan langsung menuju sel-sel otak janin yang sedang berkembang. Nah, sebuah riset pada tahun 2010 menyatakan ibu hamil yang terinfeksi pada trimester pertama ditandai dengan positif IgG anti-CMV beresiko 3 kali lebih besar memiliki anak dengan ASD dibandingkan yang tidak terinfeksi CMV. Nah, CMV ini juga merupakan teratogenic virus yang dapat merusak struktur penting dalam tubuh kita, terutama di otak, sehingga meningkatkan risiko kerusakan otak pada janin selama kehamilan gitu. Jadi bahaya ya, CMV ini bahaya banget. Nah, infeksi virus ini juga dapat merusak kromosom yang mengekspresikan gen-gen dalam perkembangan janin sehingga dia menghambat pembentukan sel-sel saraf. Oleh karena itu, anak-anak janin yang terinfeksi CMV sejak hamil nggak cuman autisme, tapi juga ada kayak cerebral palsy, anak dengan gangguan pendengaran dan lain-lain juga bisa disebabkan karena CMV. Terus fakta lain terkait CMV ini lagi adalah dia di dalam tubuh itu dia bersifat laten dan lokasi-lokasi utama yang menjadi targetnya adalah sistem saraf pusat, otak, dan organ reproduksi. Jadi memang tujuan dia seperti itu ya, ke situ. Nah, dia ini laten, jadi laten itu dia menetap di dalam tubuh, terus ketika sistem imun turun dia bisa reaktivasi atau teraktivasi kembali dan bisa menyerang sel-sel di tubuh kita. Sehingga ketika mengalami gangguan selama kehamilan, misalnya pernah kena CMV terus pas kehamilan CMV-nya teraktivasi lagi, maka salah satu gangguan perkembangan yang muncul adalah bisa memicu adanya risiko ASD pada anak. Serem juga ya CMV itu. Nah, selanjutnya tadi tentang maternal infection, yang kedua adalah tentang maternal antibodies. Nah, maternal antibodies atau antibody yang dimiliki ibu ini sangat berkaitan dengan yang disebut autoimun seperti itu ya. Jadi Judy van de Water sebagai pendukung utama dari gagasan bahwa antibodi yang bersirkulasi atau beredar dapat menyebabkan beberapa bentuk autisme. Pertama kali melaporkan hasil temuannya pada tahun 2008, ditemukan 12% ibu dari anak-anak dengan ASD memiliki antibodi yang tidak biasa dan ditemukan pada otak janin. Jadi bahaya banget kalau antibodi sampai nyasar ke otak janin. Nah, berdasarkan tes yang lebih spesifik untuk antibody ini, tim peneliti mengusulkan untuk memasukkan maternal antibody related atau MAR sebagai salah satu penyebab autisme. Pada banyak penelitian lain, kondisi autoimun pada ibu saat kehamilan juga menyumbang resiko terhadap anak lahir dengan ASD. Hal ini dikarenakan sistem imun mengambil peranan penting dalam pembentukan otak janin. Nggak kepikir sampai sejauh itu sih saya waktu mengenal awal tentang autisme. Nah, ini ada gambar. Oke. Nah, faktor-faktor penyebab ASD itu pada ujung-ujungnya sama ya, menuju kerusakan area otak yang memicu perilaku autistik.
Banyak penelitian yang mengkaji bahwa kerusakan itu berkaitan erat dengan sistem imun. Jadi faktor yang menurut saya itu berperan penting itu adalah sistem imun sih. Karena memang dari maternal infection, maternal antibodies itu dua-duanya akan memicu sistem imun ibu saat hamil. Ketika sistem imun ibu terlalu tinggi dan bergejolak saat hamil, maka akan menyebabkan adanya fetal brain injury pada otak janin. Nah, terus juga ada nih pengaruh dari obat-obatan ya. Ini udah banyak orang tahu sih bahwa kita nggak boleh saat hamil minum obat-obatan tertentu. Nah, di sini sih dinotis banget buat orang tua yang minum obat-obat antidepresi ya saat hamil. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko autisme. Nah, terakhir adalah environmental toxicants atau racun-racun yang ada di lingkungan kita. Nah, di luar patogen, virus dan bakteri dan obat yang diresepkan secara medis, para peneliti juga menyelidiki racun dari lingkungan, apakah itu berpengaruh atau tidak. Ini berkisar dari polusi udara yang diproduksi mobil hingga asap rokok, hingga logam berat dan pestisida. Jadi diteliti seputar itu. Peningkatan risiko autisme dapat terjadi pada keluarga yang tinggalnya di jalan bebas hambatan tuh kayak tol ya. Jadi atau ke area pertanian selama kehamilan karena adanya tadi paparan pestisida dan lain-lain. Bidang epidemiologi lingkungan yang meneliti seputar autisme masih terus melakukan penelitian secara komprehensif untuk memastikan pengaruh paparan prenatal, yaitu sebelum lahir, dari lingkungan yang mempengaruhi janin selama kehamilan. Kak, nah ayah itu suka gitu tuh, suka nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh. Saya nggak tahu nih nanti di editing apakah noisy atau cukup menjadi background yang unyu. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi ini adalah gambar tentang ada beberapa riset yang yang bilang kalau aluminium, arsenik, kadmium, cesium, merkuri, nikel, lead, antimoni, tin, thallium, tungsten ini tuh emang ngaruh nggak sih gitu? Ternyata penelitian terkait pengaruh polusi terhadap risiko ASD masih dalam tahap penelitian karena belum ada penelitian yang membenarkan asumsi tersebut dengan data yang valid secara ilmiah. Jadi asumsi yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah digolongkan dalam pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Nah, nanti kita bahas di vlog-vlog selanjutnya ya. Ya, intinya ini adalah This Week in Pseudoscience. Yang mana di sini banyak sekali katanya, pewangi lantai, pewangi ruangan itu bisa menyebabkan autis loh gitu dan lain-lain. Apakah itu benar atau itu masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah? Kenapa sih ini penting dikasih tahu, Mam? Karena tuh banyak banget informasi yang tidak berimbang ya. Jadi banyak informasi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini penyebab autis gitu. Nah, kita harus cross check, double cross check. Termasuk mama papa juga harus cross check apa yang saya sampaikan karena orang-orang itu kadang agak berbisnis dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang belum terkonfirmasi. Misalnya kayak nggak boleh kecium bau ini, ganti bau ini gitu. Nah, jualan. Oke deh. Nah, mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Jadi tadi ada 4 ya, kita review lagi. Tadi ada maternal infection, maternal antibody, dan ada lagi drugs, obat-obatan, dan racun-racun di lingkungan atau environmental toxicants. Nah, kalau saya lebih setuju dengan sistem imun tadi sih. Nah, ini relate banget dengan saya baru aja ngadain namanya seminar on WhatsApp. Saya bahas di situ sedetail-detail mungkin tentang masalah kesehatan pada anak autisme. Di situ juga sedikit saya bahas, bukan sedikit sih, cukup banyak saya bahas tentang pengaruh sistem imun itu. Tapi keluapnya sudah berlangsung, ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa kulitin sedikit demi sedikit, ciela pelan-pelan lewat YouTube channel ini. Oke, mama papa, semoga bermanfaat dan informasi ini menjadi informasi tambahan. Kalau yang lain mama papa bisa dapetin di Google, juga di cross check apa yang saya sampaikan lagi tadi. Yang paling penting adalah faktor penyebab ASD itu
berawal dari sistem imun ibu yang turun saat hamil sehingga menyebabkan pergolakan sistem imun yang kompensasinya salah satunya adalah bisa merusak otak janin. Jadi kehadiran antibodi, sel-sel proinflamatori di sel imun kita terlalu banyak di dalam darah, masuk ke dalam plasenta, dia bisa merusak otak janin dan bisa anak lahir dengan cacat bawaan, bisa juga dengan spektrum autisme. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selesaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Kalau ada mau DM boleh DM ke @istianindia. Oke? Jangan lupa apa, Kak? Jangan lupa apa? Subscribe and like. Nah, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Kita akan ketemu Sabtu depan insya Allah di vlog spesial. Besok kita mau kemana? Kerbau. Kak, besok kita mau kemana? Homi? Nah, kita mau berenang karena kita udah menyewa apa, Kak? Kolam renang. Pengen lihat setelah 8 bulan pandemi. Homi pool. Iya, homi pool. Pakai baju. Membeli burger. Oke, ulangnya ya. Nah, kita mau lihat apakah ayah udah 8 bulan gak renang, lupa cara renang, atau malah oke, Kak, besok pakai baju renang warna apa? Bajunya warna apa? Kelabu dan pink. Ayah senang? Senang. Oke, berenang. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Sarangnya. Tangan ini sarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ayah. Jangan ngegas dong. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kamu bacain dong simbol Pancasila. 1 simbolnya apa? Gambar apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan logonya apa? Gambarnya apa? Kan? Rantai. Yang ketiga pohon beringin. Apa bacanya? Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat apa? Kerbau. Kepala banteng sih sebenarnya. Ini apa 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.